Betul, itu salah satunya. Ya, karena kita makanya di Kalama Sutta kan dikatakan jangan hanya percaya berdasarkan tradisi, berdasarkan katanya, berdasarkan desas-desus, berdasarkan kitab suci sekalipun, bahkan guru sekalipun bisa dikatakan. Anda harus buktikan sendiri. Nah, bicara tentang ya ini agak sensitif memang bicara ini. Mudah-mudahan ya Bante anggap ini internal lah ya. Kalangan sendiri nih bicaranya ya. Bicara dengan para dewa, ya banyak orang menganggap bahwa ada dewa di rumahnya dengan hoaxai sesuatu gitu kan. Jadi menganggap dewa itu ada dan namanya jelas gitu. Padahal apakah Anda bisa memastikan itu ada? Para dewa iya ada, makhluk dewa ada. Dan di dalam Mahasamaya Sutta juga dijelaskan itu nama-nama para dewa dalam bahasa Pali. Ya kan? Seperti itu. Tapi apakah dengan nama dewa-dewa itu yang dijelaskan inilah itulah, apakah betul ada? Kira-kira apakah Anda melihatnya langsung? Ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita hanya berpersepsi saja, mengadakan yang mungkin nggak ada, ya kan? Jadi kita menganggap itu ada. Nah, dengan bentuknya yang seperti itu, gitu kan? Ini kan bisa jadi pandangan salah tentang aku, keakuan terhadap sosok, terhadap diri. Itu kan bisa jadi masalah, ya kan? Sedangkan Buddha sendiri mengajarkan tentang konsep anatta, bukannya atta, ya kan? Nah ini kita harus bisa pahami. Jadi kita yang benar-benar yang objektif. Ketika memang Anda melihat langsung dan ada orangnya kayak ya Anda bicara sama Bante gitu kan, ngelihat langsung itu jelas-jelas ada gitu kan. Tapi ketika melihat konsep Bante Kondanya sendiri pun itu bentuk pandangan salah loh. Ya kan? Secara paramata dhamma ini hanya nama rupa saja tuh. Yang jelas nyata aja ada, secara konsep dipanggil sebagai Bante Kondanya itu pun termasuk pandangan salah. Ya kan, awija, apalagi yang nggak ketahuan ada apa nggak ada, diada-adain, itu gimana sih? Ya kan, apa double pandangan salahnya, apa triple jadinya? Menurut Anda dah, uh, jadi kuadrat gitu ya? Betul enggak? Betul, memang sekarang ke sana arahnya jadi bias jadinya. Oke, tentang adat istiadat gitu ya, orang zaman dulu. Ya, misalnya kayak sembayang gitu. Sebenarnya ada maknanya. Sembayang itu dari masing-masing persembahannya itu punya makna gitu sebenarnya. Tapi orang nggak ngerti maknanya itu. Jadi mereka pakai simbolis sebenarnya. Tapi sekarang orang pokoknya harus ada ini. Kalau nggak ada nanti gimana-gimana. Nah itu kan bukan makna dari simbolis itu yang diajarkan. Nah itu yang jadi masalah. Jadi anak-anak zaman sekarang nggak mau tahu. Repot begini kan. Dibilang udah ikutin aja, nurut aja katanya begini. Ya mereka nggak bisa. Anak zaman sekarang protesnya gitu kan. Kira-kira makanya mereka nggak tertarik. Gitu. Itu salah satu kelemahannya. Nah balik lagi, kita harus betul-betul pembuktian itu sendiri kayak Dhamma. Dhamma kan sistemnya adalah ehipasiko. Sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain, Buddha katakan itu lakukan. Tapi kalau hanya bermanfaat untuk diri sendiri saja, merugikan orang lain, jangan lakukan. Bermanfaat untuk orang lain dan merugikan diri sendiri, jangan lakukan. Kalau bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, lakukan.
Itu di dalam Rahula Wada Sutta. Buddha mengatakan itu. Sesuatu yang nggak jelas, lebih baik itu akan nambah pandangan salah kita. Jangan lakukan. Ya untung bisa dikatakan kita ini bertemu dengan Dhamma. Dhamma membuat jelas semuanya. Artinya di sini bukan karena kita jadi fanatik ya terhadap Dhamma, bukan. Tidak. Karena memang Dhamma menjelaskan. Nah, bagaimana kita berhubungan dengan para dewa? Dijelaskan juga kok. Buddha menjelaskan itu. Bagaimana kita masih bisa berhubungan dengan para dewa. Artinya yang sering Bante jelaskan dengan pelimpahan jasa. Kita istilahnya membagikan jasa kebajikan kita kepada para dewa, itu salah satunya. Ya, itu ada di Mahaparinibbana Sutta. Itu jelas sekali. Dan juga di kitab Petawatu Atthakatha juga mengatakan itu juga. Pelimpahan jasa bisa dilakukan kepada dewa, para dewa penjaga dunia. Para dewa penjaga dunia itu siapa? 4 raja dewa penjaga dunia. Kita bisa melimpahkan, kita bisa berbagi jasa kebajikan kita kepada mereka. Gitu. Artinya mereka memang tidak mendapat manfaat langsung dari kebajikan kita, dari pembagian, tapi karena kita mengingat mereka, mereka happy. Mereka akan bisa bersimpati sama kita. Gitu. Caranya ya dengan melakukan pelimpahan jasa, bukan dengan meminta-minta sekali lagi. Nah itu. Nah bahkan di salah satu buku Shadow terkenal, Dewa Yama juga bisa kita bagikan bagikan jasa kebajikannya. Ya Dewa Yama itu ya kayak Giam Loong, penjaga neraka. Isinya ya deketin Dewa Yama supaya kalau kita ya bisa bilang kama buruknya ngarahin ke sana masih bisa diangkat. Ayo Anda pernah pelimpahan jasa sama saya gitu. Ya udah ingat saya kan pernah kan ya kenalkan saya, ya sudah bebas kamu kurang lebih gitu. Nyogok dulu istilah orang sekarang gitu kan, dikelenteng-kelenteng, dipakai itu disogok dia Giam Loongnya gitu kan, pakai hu gitu ditempel, nggak ngelihat dah bebas soalnya gampang kali ya istilah orang sekarang gitu. Tapi ya di buku tersebut ya dijelaskan Dewa Yama hanya menolong orang-orang yang karena karma buruk yang ringan dia mampir ke alam neraka, dan artinya orang tersebut masih bisa ditolong karena apa? Pernah melakukan pelimpahan jasa. Salah satunya ya ke Dewa Yama itu sendiri. Ada istilah palingnya idame punya Yamasa Ranyo Hotu itu dalam bahasa Palinya. Gitu. Nah, juga di tradisi Sri Lanka juga pelimpahan jasa ya juga ditujukan kepada para dewa. Kita baca Etawata itu kan. Etawata ca amehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumo dantu sabah sampati siddhya. Nah, sebanyak jasa kebajikan yang telah saya lakukan, semoga para dewa ikut berbahagia ya atas kebajikan yang telah dilakukan. Kira-kira begitu. Nah, itu salah satunya. Ya, Bante perjelas lagi, bahkan di Mahaparinibbana Sutta itu di salah satu baitnya, di bait sekitar bait 30-an ya, itu dijelaskan bagi siapapun orang bijaksana bertempat tinggal, mereka akan mengundang para pemimpin spiritual, ya para pemimpin spiritual, para petapa dan brahmana datang ke rumahnya, dan setelah datang mereka akan memberikan kebutuhan mereka, memberi makan dan memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, kebajikan tersebut yang telah dilakukan kepada para petapa dan brahmana tersebut dibagikan kepada para dewa penjaga rumah mereka. Para dewa penjaga rumah mereka. Dikatakan di sana seperti itu. Ya. Nah, ketika para dewa diingat, mereka akan bergembira.
Nah, ketika seseorang misalnya para dewa diingat begitu, mereka bergembira dan akan bersimpati kepada kita. Seseorang yang mendapat simpati dari para dewa, maka akan selalu melihat keberuntungan. Jelas sekali di sana dikatakan seperti itu. Itu di Sutta. Ya. Jadi balik lagi, kita berhubungan dengan para dewa salah satunya adalah dengan pelimpahan jasa. Salah satunya ya, banyak cara sebenarnya. Artinya bukan dengan meminta, dengan memberi, dengan membagi, dengan mengingat mereka. Salah cara yang berikutnya lagi, sering dipanggil. Gimana Bante cara manggilnya Bante? Ayo, sering baca parita. Baca Samanta itu Cakawalesu, undang para dewa, kasih sutta, atau baca Mahasamaya Sutta itu nama-nama para dewa, panggilin aja udah, terus aja dipanggilin, diingat-ingat gitu kan. Itu salah satu cara ya gitu untuk berhubungan dengan para dewa. Ya tergantung sila juga, tergantung kualitas batin Anda gitu. Ya kalau Anda sering jaga sila, ya ya minimal dewa pohon lah mendekat. Iya loh, nggak apa-apa, dewa juga ada powernya juga. Dewa pohon yang senang dhamma gitu. Balik lagi tergantung keyakinan Anda sih. Tergantung Anda yakin nggak secara psikologis Anda siap nggak, itu saja. Ya, kalau Anda yakin sama Dhamma. Kalau belum, oke. Tunggu waktunya. Ya, kadang kita perlu out of the box. Jangan takut out of the box. Jangan takut di luar kotak. Ya, jangan takut berbeda. Kalau memang rasanya itu pas buat kita. Tapi memang ini pembahasan sensitif sekali ya. Tapi semoga Anda semua mengerti ya. Nggak ada niatan apa-apa buat Bante bicara. Bante ya apa adanya. Sesuai dengan apa yang Bante ketahui ya, dari pembelajaran Sutta itu sendiri. Ya, pembelajaran Dhamma sampai sejauh ini. Ada satu umat Bali cerita ke Bante juga, Ci. Ya, ada satu umat Bali cerita. Sebelumnya pun dia ya ada ini juga hoaxai sesuatu. Artinya ini apa namanya dewa tertentu di rumahnya. Oke, itu hoaxai namanya. Oke, oke. Bahasa Hokkien deh. Oke, jadi dia juga sudah belajar Dhamma. Dia sudah belajar Dhamma, dan akhirnya pun setelah dia tahu Dhamma pun timbul pertentangan, artinya gejolak. Dia sudah tahu, dia sudah yakin, tapi masih begini, bagaimana nih? Kalau dia lakukan ini takut kenapa-napa, gitu kan? Ini yang jadi masalah kan, takut kenapa-napanya ini yang kita nggak tahu kan? Nah itu, bagaimana? Akhirnya dia pun akhirnya nunggu momen yang tepat. Momen yang tepat dia sepakati sama suaminya. Pokoknya sudah, kita hanya maksudnya bukan pelihara Buddha, bukan ya. Saya Buddha, kita ini Buddha Rupang saja deh. Sayanya yang dewanya ya sudah kita apa namanya mungkin berikan ke yang lain, dan tapi dia apa namanya
mungkin bukan agak sih, dia pintar juga menyikapinya. Jadi ya kalaupun ada para dewa yang di sini atau para leluhur yang ikut, mari mulai sekarang kita ikut, Anda jadi pengikut Buddha ya, sama-sama jadi pengikut Buddha. Seperti itu, jadi diajak. Jadi ya mari sama-sama kita berlindung pada Tisarana Buddha Dhamma Sangha. Nah, dengan begitu saya bisa melakukan pelimpahan jasa kepada Anda. Nah, ya dia cerita seperti, dan setelah dilakukan itu aman-aman saja. Ya, dia ya nggak tahu itu benar atau enggak. Dia ceritanya seperti itu ya. Jadi dia dengan bahasa dia supaya dia siap gitu. Ayo, saya sudah jadi pengikut Buddha. Mungkin Anda juga ya sama-sama jadi pengikut Buddha juga ya. Gitu. Itu Anda yakin saja, lakukan saja pelimpahan jasa, Anda berbagi jasa kebajikan ataupun kebajikan yang Anda lakukan yang Anda dedikasikan untuk mereka gitu. Untuk semua makhluk yang ada di rumah Anda, ya nggak apa-apa, Anda lakukan saja. Semoga semuanya bisa baik-baik saja, artinya bisa berjalan dengan baik. Semuanya saling support.